Halo semuanya, bertemu lagi di ruang cerita. Semoga kita baik-baik saja. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat dari saya yang berasal dari keluarga Broken Home dan semangat kepada orang-orang yang menjadi korban Broken Home. Saya paham karena saya juga berasal dari keluarga Broken Home. Sejak kecil saya ikut almarhum nenek dan almarhum kakek sebab orang tua bercerai. Ya mau bagaimana lagi ya? Nah, mau marah juga tidak bisa karena dulu masih kecil. Sehingga saya yang belum menikah ini saya berpikir apapun yang terjadi sebisa mungkin tolong doakan saya tidak akan menceraikan istri saya apapun yang terjadi kecuali saya mati. Semoga saja bisa itu karena anak yang jadi korban. Di sini saya akan membacakan cerita dari sesama korban broken home. Nah, broken home, dia cerita di sosmed, di sosial media, bahwasanya ibunya menikah lagi dengan seorang laki-laki yang punya anak satu, tapi ternyata ibunya itu seperti dijadikan pembantu. Ibunya itu sewaktu masih jadi janda tidak terlalu capek karena semuanya diupahkan ke orang. Tapi ketika menikah lagi dengan laki-laki duda anak satu, ternyata jadi pembantu semuanya ibunya kerjakan. Bahkan suami barunya tidak mau membantu, bahkan anaknya tidak mau membantu padahal sudah lulus kuliah. Di sini sebut saja namanya Irma. Nah, kakak Irma ini cerita bahwa ibuku sudah menjanda sekitar 14 tahun. Dan akhirnya dia nikah sama duda, punya anak. Sekarang mereka tinggal di rumahku. Awalnya aku setuju karena kasihan mama udah lama menjanda, pasti butuh pasangan. Tapi lama-kelamaan aku jadi benci banget sama ayah tiriku dan anaknya. Mamaku jadi seperti pembantu, cuci piring, cuci baju, nyetrika, bersih-bersih rumah, dan suaminya tidak ada bantu sama sekali, padahal paham agama tapi patriotik. Dia sudah lihat mamaku kewalahan ngerjain pekerjaan rumah sendiri, tapi dia sebagai laki-laki alias suami minimal bantu istri, tapi tidak membantu. Dulu waktu belum nikah, mamaku fokus kerja aja. Semua yang beresin sewa orang bayar. Tapi semenjak nikah sama si bapak tiri, semuanya mamaku yang kerjain. Pengen rasanya aku ngatain di muka dia, tapi ku simpan unek-unekku karena aku masih menghargai dia sebagai bapak tiri. Anaknya juga sudah lulus kuliah, tapi males banget bantuin beres-beres rumah. Kerjaannya makan tidur mulu. Aku capek tiap hari masak untuk mereka juga. Nah, jadi ada seorang perempuan, sebut saja namanya Irma, dia curhat di sosial media bahwa dia punya ibu yang sudah menjanda lebih dari 10 tahun. Lalu ibunya menikah. Awalnya ibunya itu tidak terlalu capek karena semuanya dikerjakan oleh orang. Tapi ketika menikah, semuanya ibunya yang kerjain, rumah, masak, cuci, semuanya. Seolah-olah ibunya itu adalah pembantu dan bapak tirinya tidak mau membantu ibunya. Bahkan saudara tirinya yang sudah lulus kuliah kerjanya cuma makan, minum, tidur. Malas. Nah, inilah ya mau bagaimana lagi ya. Begitulah, nah saya merasakan karena saya juga korban broken home. Tapi Anda untung masih bisa bersama ibu ya, masih ada keluarga ya. Sedangkan saya sejak kecil ikut almarhum nenek dan ikut almarhum kakek. Tapi terlepas apapun itu, saya ingin berkata dan berpesan kepada semua orang yang korban broken home atau orang tuanya bercerai.
Saya mohon apapun yang terjadi, jangan sakiti diri kita, apapun yang terjadi. Semua itu tidak akan mengubah keadaan, semua itu tidak akan mengubah keadaan. Jangan sampai kita menyakiti diri kita, apalagi sampai membuat nyawa kita melayang. Nah, sampai sini bagaimana menurut Anda semua? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai.